Apakah salah? Pengenan itu, hajat itu? Nggak salah. Tapi caranya, ayo kita kerjain yang ini. Allah nggak akan bakalan diem di saat kemudian hambanya menyerahkan untuk Allah, maka Allah bantunya juga pol-polan dengan cara apapun. Ya, itu memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan orang tua. Tapi ini di luar zakat. Ya, zakat keluarin dulu pada orang lain, pada 8 asnaf yang lain. Tapi di luar zakat boleh untuk orang tua, karena orang tua tidak boleh menerima zakat dari kita. Saya hitung zakat ya, kalau orang tua kita miskin, termasuk bukan buat anak-anak kita. Kalau orang tua kita miskin, anak-anak kita miskin, yang tanggung jawab adalah diri kita. Kalau kemudian kita ngurusin orang tua, ngurusin anak dan nggak bisa bayar zakat karena nisabnya kurang, hartanya kurang, ya nggak wajib bayar zakat. Nah gitu aja, gampang ya. Ini pasti ikhlas banget. Tapi kalau nemunya semiliar, mikir juga tuh pasti. 10 juta aja mikir. Yang kita umumkan dulu tentunya ya. Ada waktu 3 bulan untuk bisa diumumkan. Kalau memang barangnya berharga, kita dengan cara-cara kita, dengan cara-cara yang ini kan bisa halayak ramai, halayak masyarakat mengetahui bahwa memang tidak ada yang merasa kehilangan. Kita yakini kemudian bahwa ikhtiar mengumumkan sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan. Kalau memang sudah tidak ada yang ngaku, ya nggak apa-apa, itu disedekahkan boleh. Nah ini ada 4 ya orang, posisi manusia yang ada di kita ini semuanya. Kalau kita posisinya ada di atas, posisi sedang bagus, jabatan lagi bagus, rezeki lagi bagus, keluarga bagus, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di saat kita posisinya lagi di atas, kesempatan untuk bermaksiat besar. Karena apa? Kita punya uang, kita punya segala macam, kita punya jabatan, kita punya macam-macam, koneksi itu luas segala macam. Kesempatan untuk bermaksiatnya lebih tinggi dibandingkan kita di saat waktu kita nggak punya duit, ya kan? Maka di saat posisi kita di atas, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita syukur, maka Allah akan menjaga. Allah akan menjaga rezeki kita, Allah akan menjaga jabatan kita, Allah akan menjaga kemuliaan kita, ya. Di saat kita syukur terus, dan pasti di saat kita syukur Allah akan nambah nikmat kita. Tapi di saat kemudian kita ada di bawah, nah ini di saat kita ada di bawah. Maka di saat kita ada di bawah, kita bersabar atas ketentuan Allah. Bukan berarti Allah marah sama kita. Kita dikasih sakit, pandangan kita bisa jadi Allah sepertinya marah sama kita. Tapi sebenarnya Allah lagi sayang sama kita. Benar tuh. Kenapa orang yang mau meninggal dunia kemudian sakit dulu? Kebanyakan ya. Kebanyakan orang sakit dulu sampai berbulan-bulan, sampai berhari-hari, bisa jadi banyak dosa-dosa yang belum bersih. Sebelum meninggal diberikan sakit, biar apa? Dosanya terhapus. Di saat meninggal kemudian sudah tinggal sedikit atau bahkan sudah habis. Ya, pandangan kita kan seperti ini ya, udah gini susah banget sih gitu. Padahal Allah lagi sayang sama kita. Dan saat kita ada di kanan, kita harus ibadah. Kan berat tuh, sholat tahajud berat, bangun tengah malam berat, ngaji berat, sholat tepat waktu berat. Benar nggak sholat tepat waktu berat? Berat. Gak ada yang kalau buat di sini mah gampang semua, enteng semua, ya. Amin. Kita nih kalau udah kerja mau sholat, ntar dulu, dikit lagi nanggung, tinggal ngeprint. Tapi kalau kemudian kita lanjutin, kemudian Allah akan memberikan kesibukan kita dengan kesibukan yang lain. Kalau kita geser nih dikit, ntar dulu lah, 4 jam lagi, nggak bakal mungkin kita dapat sholat 1/4 jam sesuai yang kita rencanakan. Ada aja tuh, ada telepon lah masuk lama banget, ada yang inilah segala macam.
Maka ikhtiar semaksimal mungkin, bareng-bareng sama saya juga, sama-sama ikhtiar. Saya juga masih bertang-bertong, pengen juga bisa rutin setiap saat harusnya sholat tepat waktu. Kalau perlu sebelum azan kita udah nungguin. Wih, luar biasa. Sebelum azan kita udah nungguin. Waktu azan kita langsung sholat. Ya, di sebelah kanan kita ikhlas. Kenapa? Dengan kesulitan-kesulitan, dengan beratnya kita harus melakukan ibadah. Kalau kita nggak ikhlas, kalau kita nggak ridho, maka kita berat untuk melakukannya. Bangun tengah malam berat, yang lain berat. Maka kita harus belajar ikhlas. Di saat kita ada di kiri, di atas syukur, di bawah sabar, di kanan kita ikhlas, di sebelah kiri kita taubat. Kita di saat maksiat, kita salah, namanya juga manusia, tempatnya salah. Ya, bukannya kita manusia kemudian nggak boleh salah, ya namanya juga manusia, masih bisa salah, tapi kita terus ingat kepada Allah dengan bertobat. Ya, kalau negatif thinking ini harus belajar ikhlas dan setiap hari, bahkan belajar syukur juga harus kita belajar. Ya, pernah kita hampir setiap saat kemudian kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau bangunkan aku pagi ini. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih bisa berikan aku bisa melangkah. Lupa semuanya kalau udah nafas kita, gerakan tangan kita, sebegitu Allah kalau udah ngasih kita stroke tuh nggak bisa jalan. Tapi kita lupa tuh selama sekian tahun Allah sudah ngasih kita bisa jalan segala macam. Ya, maka kita harus mensyukuri nikmatnya Allah. Negative thinking harus kita kikis dengan keikhlasan, insya Allah itu nanti akan secara kontinu kita akhirnya berprasangka positif ke Allah. Misalnya kayak begini, kita disuruh Mansur nggak datang. Kalau kita negatif thinking, gimana sih? Udah lama-lama dijadwalin nggak bisa datang juga. Loh, Allah yang maha berkehendak. Secara ikhtiar, secara manusia sudah dilakukan, ya kan? Bukan berarti kita kemudian nggak beli tiket. Oh, tiket sudah siap semuanya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di saat kita negatif thinking, gimana sih Ustaz? Udah kayak begitu. Tapi kita yakinlah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Oh, pasti ada hikmahnya. Ada juga yang naik pesawat, kenapa sih di cancel? Ya Allah, dan nungguin dari tadi di cancel, marah-marah bisa jadi. Ternyata di saat terbang beneran dan ada kecelakaan. Bisa jadi kita tuh taunya belakangan. Kenapa kita bisa berpikir positif dari depan? Oh, di cancel. Oh iya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Insya Allah ini keputusan terbaik Allah. Gak mungkin semua terjadi tanpa izinnya Allah. Daun jatuh aja atas izin Allah, apalagi pesawat yang segitu gedenya, ya, apalagi tsunami yang menerjang Jepang. Kalau nggak atas izin Allah, nggak bakalan mungkin terjadi. Ya. Pada Allah atas sedekah yang kita keluarkan. Orang kita nggak sedekah aja boleh minta sama Allah. Kita sedekahnya sedikit, bisa jadi nggak sedekah juga. Belum tentu juga semuanya udah berzakat. Saya berharap mudah-mudahan semuanya sudah berzakat. Tapi zakat itu kan kewajiban. Kalau sedekah sunnah, ya, bukan wajib. Tapi di saat kita punya ikhtiar, kita punya cita-cita, kita punya keinginan segala macam, kita bersedekah. Apakah di saat kita nggak sedekah, kemudian kita tahajud, nggak boleh minta sama Allah? Kan ente belum sedekah, jadi saya nggak mau minta. Kan nggak kayak gitu. Orang kita nggak sedekah aja, di tahajud kita, di sholat kita, di duha kita aja boleh doa, boleh minta apapun, apalagi kita sedekah. Jadi boleh, ya. Insya Allah nanti kalau sudah makomnya nyampe, mau nggak doa biar mau sedekah banyak? Mau? Ikhlas, sedekah banyak, ikhlas, mau nggak? Ada doanya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Iya, kalau nggak dipaksain kita nggak ikhlas. Pikiran terus. Ya itu doanya udah paksain aja. Gak percaya sih, beneran dah. Udah mau dicatat ya? Coba, nih kalau di Indonesia kita bicara orang pagi-pagi sedekah 1.000, ya. Siang-siang bisa jadi kita ditraktir makan senilai 10.000.
Ya kan nggak kerasa, orang sedekahnya juga 1.000. Jadi kita ditraktirnya makan senilai 10.000. Apakah Allah nggak balas? Balas tuh, Allah balas. Ya, jadi kita